Pasti masih banyak orang yang belum mengetahui apa itu akad murabaha. Apa kalian tahu salah satu transaksi syariah yang paling banyak dipraktikkan di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah atau BMT, dan lembaga pembiayaan syariah adalah murabaha? Bahkan porsinya mencapai lebih dari 60%. Penasaran bukan? Mari kita simak bersama-sama. Apa itu murabaha? Murabaha pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Akad murabaha juga termasuk ke dalam bai'ul amanah yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Di video ini kami mengilustrasikan bagaimana sih proses dari akad murabaha secara simpelnya. Assalamualaikum. Dik. Oh, Dik. Salam, apa sih? Aku mau beli voucher internet. Ini berapaan, Dik? Yang ini modalnya 20.000 Ki. Udahlah, Dik. Aku beli 21 gimana? Janganlah 21, tambah dikit lagi. Kalau 23 gimana? Oke, deal. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Nah, kalian tahu nggak rukun dari akad murabaha? Rukun dari akad murabaha yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu yang pertama pelaku akad, yaitu bal atau penjual, adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan mustari atau pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Yang kedua yaitu objek akad, yaitu mabi atau barang dagangan, dan tasman atau harga. Yang ketiga yaitu sikha, yaitu ijab dan kabul. Selanjutnya, apa saja sih syarat dan ketentuan murabaha? Akad murabaha memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, keinginan berinteraksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembelian dilakukan secara hutang. Yang keempat, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misalnya ongkos angkut barang. Yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang ketujuh, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Yang kedelapan, adanya ijab dan kabul. Landasan hukum murabaha. Landasan hukum pada transaksi murabaha berasal dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabaha merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Juga pada Quran Surah An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Berdasarkan ayat di atas, maka murabaha merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kalian tahu nggak sih kegunaan dari murabaha? Kegunaan dari menggunakan transaksi murabaha adalah sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi, maupun pembiayaan bersifat konsumtif, seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Dan selanjutnya, cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Transaksi murabaha juga memiliki kelebihan loh. Mau tahu? Kelebihan-kelebihan dalam transaksi murabaha adalah yang pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal, karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Kedua, margin atau keuntungan bersifat tetap. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Ketiga, transaksi murabaha apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatin. Baik teman-teman, di sini kami akan melanjutkan tentang jenis-jenis akad murabaha. Apa saja sih jenis-jenis akad murabaha yang biasanya dilakukan? Nah, ada dua jenisnya, yaitu akad murabaha dengan pesanan. Pada akad murabaha ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan barang atau pesanan tersebut dan harus membayar barang yang telah dipesan. Jika barang itu telah dibeli dan nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban si penjual. Nah, sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Yang kedua, akad murabaha tanpa pesanan. Sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabaha ini termasuk sifatnya adalah tidak mengikat. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami apa itu muharabah? Kami berharap dengan adanya video ini, teman-teman sekalian dapat memahaminya. Sekilas, Fakultas Ekonomi tampak pasaran, tapi sesungguhnya mereka yang memutuskan kuliah di fakultas ini adalah mereka yang pandai membaca kesempatan. Setiap tahunnya, lowongan untuk lulusan Fakultas Ekonomi tak pernah sepi. Selalu ada kesempatan bagi mereka yang mengantungi gelar sarjana ekonomi. Seseorang yang memilih untuk kuliah di Fakultas Ekonomi tahu bahwa kuliah bukan sekedar soal ilmu. Aplikasi langsung di lapangan dan kebutuhan pasar juga perlu jadi pertimbangan dalam memilih jurusan. Apalagi jika bergabung di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, pastinya akan sangat perfect. Di Fakultas Ekonomi, terutama di Prodi Akuntansi, banyak dosen-dosen yang berpengalaman dan berkompeten di bidang mereka. Tak perlu bimbang, yuk gabung di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, kami menantikan kamu di sini.